Yo, welcome back again dengan YouTuber low cost di channel Ian Blue 78, channelnya para penggila karapan sapi atau channelnya pariwisata dan kebudayaan. Nah, kita masih di Kabupaten Pamekasan. Kita akan searching, kita akan cari-cari. Nah, kalau episode yang pertama itu kita bukan episode ya, tayangan yang kemarin itu kita sedang meliput tentang pernak-pernik karapan sapi. Nah, hari ini saya akan mengunjungi seseorang. Dia adalah pembuat dari kleles dari karapan sapi. Nah, informasinya nih, saya dapat informasi dari teman saya yaitu Bapak Adi Lesap. Beliau adalah orang yang ya boleh dikatakan senior di dunia karapan sapi. Nah, kita akan mengunjungi daerah Mortaji. Katanya di sana sih ada pengrajin namanya Pak Sus. Nah, saya belum pernah nyampe. Kita akan cari, kita akan tanya-tanya di manakah rumah beliau. Setelah kita dapat, kita akan kulik-kulik seperti apa cara pembuatan kleles karapan sapi. Nah, sambil lalu teman-teman menonton tayangan kami, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Silakan dipencet. Oke, ikuti terus perjalanan YouTuber low cost di Kabupaten Pamekasan. Yo, masih di area Lancor. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sedang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, saya cari-cari informasi orang-orang yang membuat apa namanya ini keleles ya, keleles sapi kerap. Nah, kemarin saya sempat bingung dan juga ada request dari teman-teman, Mas Yan tolong dong apa namanya liput juga cara pembuatan keleles. Nah, di situ saya nyari informasi nih dan alhamdulillah teman saya yaitu Bapak Adi Lesap, salah satu pemain karapan sapi yang senior di Kabupaten Pamekasan ini, beliau memberikan informasi bahwa di Pamekasan ini ada seseorang yang juga membuat apa ya keleles sapi kerapan dan ternyata tempatnya ada di Kabupaten Pamekasan di desa Mortacih ini, ternyata Mortacih Pademawu ya Pak ya. Nah di sebelah saya ini adalah salah satu pengrajin dari keleles sapi karapan sapi. Nah kebetulan Bapak ini lagi kerja, kita ganggu-ganggu sebentar, kita tanya-tanya, semoga Bapaknya tidak keberatan diganggu yang lagi kerja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak hari ini saya bicara dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Susriyadi. Bapak Susriyadi. Bapak Susriyadi ternyata. Terkenalnya dengan Bapak Sus. Nah, tadi saya sempat bingung tuh tanya Pak Sis apa Pak Sus. Ternyata orang-orang di depan, oh Pak Sus itu yang biasa buat ini apa keleles untuk karapan sapi. Dan alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Pak Sus. Pak Sus, mohon maaf Pak Sus. Ini Pak Sus hari ini sehat ya? Ya sehat. Alhamdulillah kalau Pak Sus masih sehat. Pak Sus lagi ngapain nih Pak Sus? Lagi kerja untuk buat keleles kerapan sapi. Ini pesanan Pak Sus ya? Iya pesanan. Kalau boleh tahu pesanannya dari siapa nih Pak Sus? Dari Kades Klebun Torjun, Sampang. Oh, dari Klebun Torjun, Sampang. Nah, ini mau tanya Pak Sus. Banyak teman-teman nanya nih Pak Sus. Ini bahannya dari apa Pak Sus? Bambu. Dari bambu. Bambu. Kan bambu kan bengkok Pak Sus. Ini kok bisa lurus? Diapain Pak Sus? Langsung dibakar sedikit lalu ditekan untuk melurus. Oh, jadi dibakar, kemudian sambil ditarik. Oh, biar lurus Pak. Biar Sus. lurus, ya. Oh, ternyata dari bambu, Bro. Nah, teman-teman berpikir ini adalah dari kayu. Ternyata ini adalah dari bambu. Awalnya bambu itu bengkok. Kan memang nggak ada sih bambu yang lurus sih Pak ya. Pasti ada yang bengkok. Nah, diluruskan oleh Pak Sus dengan dibakar pelan-pelan sambil lalu dilurusin Pak Sus ya. Ya, ditekan ya. Ditekan. Nah, ini Pak Sus, kenapa kok bahannya dari bambu Pak Sus? Kenapa kok nggak dari kayu yang panjang ini Pak Sus? Kenapa Pak? Lebih kuat dan kerjanya itu lebih mudah. Oh, gitu. Lebih kuat daripada kayu bambu. Tapi ada nggak yang dari kayu begini Pak Sus? Ya zaman lalu, zaman sudah modern. Oh, Lama sudah. oh itu ya yang lama pakai kayu. Pakai kayu. Kemudian Sekarang pakai bambu. apa karena kelenturannya Pak Sus? Enggak mudah lebih kuat bambu dengan kayu. Lebih kuat bambu ya kalau untuk keleles karapan sapi. Tapi mungkin lebih ringan ya daripada lebih ringan daripada kayu mungkin Pak Sus ya. Iya, lebih ringan pembuatannya. Nah, memang kebetulan ada beberapa bagian dari keleles ini yang dari kayu seperti yang di depan ini dari kayu, nggak mungkin dari bambu. Kemudian dia yang tengah, ini kalau yang tengah apa namanya Pak Sus? Bambu. Enggak, yang tengah ini namanya apa Pak Sus? Talar ini. Oh, talar. Talar. Nah, ini nanti kita tanya-tanya. Kalau secara keseluruhan ini namanya keleles. Tapi kan ada nih satu persatu nih mungkin ada namanya. Pak Sus, kalau boleh tanya nih Pak Sus, yang paling depan ini apa Pak Sus namanya Pak Sus? Yang depan ini. Itu tutup itu. Tutup. Ini apa tutup depan. Nah, Dari kayu. dari kayu yang ini Pak Sus ya. Iya. Kalau yang ini namanya apa Pak Sus? Yang dari bambu. Yang sebelah kiri dan kanan ini bambu. Bambu. Ada namanya nggak Pak Sus? Kalau ini apa tadi Pak Sus? Yang tengah ini dari kayu? talar ini. Ini namanya talar. Yang dua ini Heeh. rampang. Informasi bagus Bro. Rampang. Bisa diulangi lagi Pak Sus? Iya. Kalau yang dari bambu kanan kiri ini apa Ya. namanya Pak Sus? Rampang. Rampang, teman-teman. Kalau bahasa Maduranya rampang nih. Terus kalau yang di tengah yang dari
kayu nih Pak Masus. Ini apa namanya? Talar. Talar. Nah, itu loh ilmu baru buat kita, buat saya juga sebenarnya. Oke. Nah, ini Pak Sus kalau boleh tanya lagi, yang melengkung seperti ini apa Pak Sus? Tepat Ini- ya, Dibakar juga ini supaya melengkung. melengkung. Oke. Ya, dari bambu ini. Oh, loh. Di bambu. Ini dari bambu Pak Sus. Ya. Yang ini. Untuk melengkung ini dibakar. Oh, gitu. Ya dibakar. Seperti tadi itu, Heeh, ya. lurus-lurus ini. Aslinya lurus Asli awalnya. lurus, ya. Kemudian sambil dibakar, Ya dibakar, hanya langsung ditekan hingga melengkung. melengkung seperti ini. Ya. Namanya apa? Ini sama Talar ini. talar ya, Ini, talar ya. talar. Talar. Nah, ini yang panjang nih Bro, dari sini, yang tengah nih ya. Yang tengah sampai ini namanya talar. Nah, kalau yang ini Pak Sus, ini apa namanya Pak Sus? Cengkah ini. Cengkah. Nah, oh ini namanya cengkah. Tidak ada bahasanya. Iya ini Cengkah. cengkah gitu ya. Nggak ada bahasa Indonesianya Bro, karena ini ada hanya bahasa Madura ya. Cengkah bahasanya. Oh, gini. Ini dari Kayu. Oh, ini dari kayu. ya, tapi kayu Ah. yang bentuk L itu. Kayu yang bentuk L. Ya, kalau tidak bentuk L kurang kuat. Gitu. Bisa dari lurus itu kayu lurus, digergaji itu kira-kira 4 cm, Ya. bisa juga dibuat cengkah, cuman kualitasnya kurang baik. Kurang kuat Pak Kurang Sus. kuat. Kalau menemukan kayu bentuk L, Hmm. kira-kira segini anunya, Kira-kira, besarnya, diameter ini? 20 ya, Ya, kurang ya, lebih ya. diameter 20 itu Pak Sus ya. ini digergaji langsung dibuat cengkah, itu baik. Oh, gitu. Kalau boleh tahu Pak Sus. Seratnya itu bagus. Jadi Kalau yang melengkung bentuk L, biasanya menggunakan bahan kayu apa Pak Sus? jati bisa, Jati bisa, apa hanya jati aja atau kayu apa Pak? Memba. Iya, membeh kata orang Madura. Oh, kayu itu. Hanya 2 itu yang bisa Pak Sus ya? ya banyak, yang plong itu. Cuman yang terbaik jati Pak Sus ya, jati. Oke. Nah, ini Pak Sus. Ini namanya apa nih Pak Sus? Pak Masus. Ini bahasa Maduranya pengonong. Ah, ini Bro, ini namanya bahasa Madura adalah pengonong. Nah, Kalau pikakasnya sapi ini, termasuk alatnya kerapan sapi ini termasuk ini, tidak ada bahasa Indonesianya. benar nggak ada bahasa Ini Indonesianya. pengonong. Pengonong, betul pengonong. Ini. Nah, yang di tengah ini adalah tempat lehernya sapi Pak Ya, Sus ya, ya. ya. Oke, tapi ini bahannya campuran Pak Sus ya. ini Ada yang dari bambu, yang ini Kayu. kayu. Ada nama khusus nggak Pak Sus ini? Ya ada. Ada apa Kalau namanya? Ini yang 4 ini semelah. Oh, yang 4 ini adalah semelah. Jadi 2 lubang ini semelah namanya. semelah 4 Yang kayu ini. Oh, 4. semelah. Kalau yang ini Pak Sus, Ini- hiasan ini. Butombu. Butombu katanya. Butombu, oke, butombu. Nah, saya ulang Pak Masus ya. Ya. Yang bambu, apa namanya bambu ini Pak Masus? Bambu aja ya mungkin Bambu ya? ya ini. Bambu aja. Termasuk rampang juga ini. Oh, namanya rampang. Ya, rampangnya pengonong. Rampangnya pengonong. Kalau secara keseluruhan namanya pengonong. Ya. Namun kalau dipisah-pisah ini ada namanya masing-masing. Bisa diulang Pak Masus, ini apa yang Ini kayu Pak Masus? Semelah ini. Yang ini semelah. 4. Ya teman ya, yang 4 ini 1, 2, 3, 4 itu namanya semelah. Kemudian yang ini butombuan, butombu. 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 Sorry Bro, keliru. Butombu maksud ya. Ya. Nah, ini kalau secara keseluruhan namanya pengonong. Wah, ya, Ini ada lagi Pak Sus. Lubang ini. Oh, ada. Lubang Oh, ini ada lubang nih, Bro. Tacer. Kenapa? Tacer. Tacer. Bendera itu. Oh, ini Bro. Mungkin kelihatan ya. Ini ada lubang di sini. Ini tempat naruh bendera. Ya. Apa ya, semacam ya kayak umbul-umbul kecil ya. Mau diambil enggak? Boleh Mas Sus? Ada Pak Mas Sus? Iya. Boleh. Wah, ini mau diambil sama Mas Sus. Nah, sekalian kita praktekin nih. Nah, tadi itu Pak Mas Sus lagi ngambil untuk tacernya atau tempat benderanya. Nah, ini teman-teman pengetahuan baru. Terus terang, ini juga pengetahuan baru buat YouTuber low cost. Keren hari ini. Wah, moga-moga dapat informasi bagus. Nah, oh gini Pak Mas Sus. Ya. Boleh saya pegang, Ini Pak Mas? tacer ini. Nah, ini mau teman-teman. Ini tempat yang lubang tadi ini tempatnya bendera ini. Ya, Oh. tempatnya bendera. Sebentar. Mungkin enggak kelihatan ya.
saya geser sini. Ya, benderanya mana bahasa Indonesianya lespales. Bahasa Indonesianya Lespales, bahasa Indonesianya bendera. bendera. Kalau bahasa Maduranya Lespales. Les Pales, Bro. Ini Les Pales, tempatnya Les Pales ya Pak maksudnya. Iya. Nah, ini ditancapin sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Semoga kelihatan ya. Nah, nih. Ah, begindang, Bro. Ya. Nah, kalau boleh diangkat seperti ini nanti jadinya. Nah, seperti ini, Bro. Lespales. Ah, oke. Les Pales katanya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Maduranya Les Pales. Kalau bahasa Indonesianya tempatnya bendera. Oke, Mama Masus. Nah, ini saya pinggirin dulu Pak Masus, takut patah. Nanti dimarahin sama Pak Masus. Nah, Pak Masus. Ya. Nanti kira-kira boleh gak Pak Masus kita lihat waktu Pak Masus lagi buat gini, lagi nggarap ini Pak Masus? Boleh nggak Pak Masus? Ya, boleh. Alhamdulillah lagi ngelurusin apa bambu atau nali ini nanti bisa Pak Masus ya? Boleh. Bisa. Alhamdulillah, nanti kita tonton. Nah, seperti apa Pak Masus yang lagi ngerajin? Nih, kayak gini nih. Ya. Pak Masus, kalau boleh saya tanya-tanya, Pak Masus sudah berapa lama sih Pak Masus membuat keleles ini Pak Masus? Kira-kira tahun 90. Tahun 90-an. Iya. Sampai sekarang Pak Masus. 1990. 1990 sampai sekarang Pak Masus ya. Nah, biasanya yang pesen ini dari yang pesen keleles ini dari daerah mana aja Pak Masus? Seluruh Madura. Seluruh Madura. Iya, bisa. Bangkalan, Ya, bisa ke Jawa. Oh, yang Jawa juga? Iya. Yang dari Probolinggo, Jember juga pesennya kadang-kadang pesan Bisa ke sini juga. Pak Masus. Iya. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Masus, harganya sama nggak Pak Masus? Kan ada nih keleles yang untuk yang kecil, Ya. untuk yang sedang, untuk yang besar. Itu harganya jelas beda Pak Masus ya? Ya, beda. Beda ya Pak Masus Beda. ya? Nah, kalau boleh tahu, rata-rata kalau yang ukuran kecil tuh harganya berapa Pak Masus? Ukuran kecil untuk sapi kecil kira-kira 750. 750 Pak Masus. Sudah jadi ya siap pakai Pak Masus ya? Tapi kan belum dicat Pak Masus ya? Belum. Belum. Nanti yang ngecat kan si pemilik Ya, si pemilik. Suka-suka mereka warnanya apa Pak Masus ya? Iya. Nah, kalau yang ukuran sedang Pak Masus, kalau ukuran kecil tadi kan 750. Kalau yang ukuran sedang Pak Masus? Bisa 900. 900. Oh, gitu. Kalau yang ukuran yang paling gede ini Pak Masus, yang paling besar? 1 juta. 1 juta. Iya. Nah, itu lama pembuatannya berapa lama Pak Masus? Satu setel kira-kira kurang lebih setengah bulan atau 1 minggu. Setengah bulan atau paling cepat 1 minggu Pak Ya, Masus ya? paling cepat. Paling lambat ya setengah bulan ya Pak Masus ya. Nah, biasanya nih Pak Masus kalau sekali buat Pak Masus sekali dalam ya kalau menjelang karapan sapi Pak Masus biasanya sampai berapa ini Pak Masus yang diproduksi oleh Bapak Masus sendiri? Ya belum tentu. Ya kadang-kadang banyak. Kalau musim kerap Iya. dinas itu kerap pemerintah seperti Kayak kewedanan, ya itu banyak orang pesan.
Banyaknya berapa sih Pak Masus? Ada 10, 15 mungkin Pak? Iya, ya bisa 15. Antara Bisa 15. lebih. Bisa lebih? Ya. Sampai ke presidenan itu. Iya, iya, Gubeng bela iya. gubeng. Gubeng piala presiden Pak Iya, Masus. piala presiden. Kalau Bisa hari lebih. kalau hari-hari biasa nih Pak Masus seperti sekarang kan ada karapan kecil, ada karapan yang agak gede dikit yang karapan tidak resmi lah ceritanya, Iya, bukan iya. dari pemerintah. Kerap luar. Ya, kerap luar itu biasanya yang Pak Masus buat nih berapa Pak Masus? Mungkin dalam satu bulan buatnya 1 atau 2 atau Kalau 1 bulan bisa 2 setel. 1 bulan satu bisa 2 bulan ya, Pak setel. Masus ya. Iya. Oh iya, memang satu produksi kan kurang lebih setengah bulan ya Pak Masus. Kalau 2 kan pas 1 bulan, benar-benar. Nah, inilah Bapak Masus, si pengrajin kleles atau klelesnya karapan sapi. Pak Masus, kalau boleh tahu, di Kabupaten Pamekasan ini ada berapa pengrajin kleles sapi karapan Pak Masus? Satu dari Murtaci, Kecamatan Padumawu. 2 Sumedang, Di Pamekasan juga Pak Masus? Pamekasan, Sumedang. Iya. Ada lagi dari Ampet. Ampet. Oh ya, tahu Ya, Pamekasan juga kan Ampet juga, ya? ya. Oh ya. 2 itu. Ada 2, berarti kurang Ya. lebih 4 dengan Pak Masus ya? 4, Semadura 4. Semadura Pak Masus? Iya. Di Iya, dia tidak tahu kalau di Sumeneb. Ada di Sumeneb. Oh, maksud Pak Masus mungkin Kemungkinan di 3. di Pamekasan ada 4. Iya. Kalau di Sumeneb kurang tahu Pak Masus ya. Iya, Kalau yang saya tahu kalau di Bangkalan sih nggak ada Pak Masus ada. ya, nggak ada ya. nggak ada. Sampah nggak ada. Sampah nggak ada, yang ada hanya sepertinya kalau yang saya dengar sih memang di Pamekasan ada dengan di Sumeneb, sedangkan 2 kabupaten Bangkalan dengan Sampang itu memang nggak ada. Jadi pengrajinnya ada di 2 kabupaten Pamekasan dengan Sumeneb. Oke. Aduh, keren nih. Pak Masus, ngomong-ngomong nih, Pak Masus kan suka mengrajin keleles Pak Masus. Pak Masus nggak punya sapi nih buat karapan sapi? Iya punya. Punya Pak Masus ya? Iya punya, tapi pemelihara. Oh. Bukan punya sendiri. Jadi punyanya orang Iya. ya yang ngeramat. Ngerabet. Ya yang ngerawat. Iya, Sampai ngerawat. ngomong kemerap. Yang ngerawat Pak Masus. Ngerabet. Oh iya. Yang merawat sapi. Punya siapa Pak Masus? Kalau sekarang punyanya Haji Ridwan. Punyanya Haji Ridwan. Manding. Ada berapa Sumeneb. pasang Pak Masus? Kalau di sini 1 pasang. Oh, di sini 1 pasang. Tiap hari yang jamuin Pak Masus sendiri. Iya. Oh gitu. Oke. Demikian obrolan saya dengan Pak Masus, pengrajin dari keleles karapan sapi. Pak Sus. Pak Sus, bener Pak Sus nama panggilannya, Pak Sus yang dikenal dari daerah Murtaci ini. Demikian obrolan saya dengan Pak Sus di Pamekasan ya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang kebudayaan yang ada di Madura, yaitu salah satunya adalah karapan sapi. Demikian obrolan saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika channel ini menghibur, informatif, edukatif, ya yang penting, yang jelas mungkin buat teman-teman menyenangkan, jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk dipencet. Oke, terima kasih sudah menonton channel kami. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masus, dadah Pak Masus. Ke kamera. Bye. Bye. Keren.